Understanding others, the other elements, and the other nations will help you become whole. Api adalah elemen kekuatan. Orang-orang pengendali api memiliki kehendak dan keinginan, serta dorongan energi untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Tanah adalah elemen kekokohan. Para pengendali tanah kuat dan beragam. Mereka sangat gigih dan tangguh. Udara adalah elemen kebebasan. Para pengendali udara mampu melepaskan diri dari keterikatan duniawi hingga mereka menemukan kedamaian dan kebebasan. Air adalah elemen perubahan. Para pengendali air mampu beradaptasi dengan apapun. Mereka memiliki jiwa solidaritas yang tinggi, serta perasaan cinta yang mendalam. Sebuah kalimat dari Paman Iroh yang mencoba menjelaskan kepada Pangeran Zuko tentang arti sesungguhnya dari sebuah kesatuan dan harmoni dari sebuah perbedaan. Tapi kan itu dunia avatar, yang jelas ada pengendali air, tanah, api, dan udara. Bisa nggak sih kita buat penyesuaian dengan dunia nyata? Mungkin bisa. Manusia memiliki banyak sifat dan karakter. Kita setuju akan hal tersebut, bukan? Beberapa ada yang seperti api, mempunyai ambisi dan terus bergerak sesuai keinginan atau tujuannya. Beberapa seperti tanah, berpendirian teguh, kokoh, dan tak tergoyahkan. Beberapa seperti air yang mengikuti alunan zaman dan mengikuti aliran kenyataan membawanya ke arah mana. Beberapa yang lain seperti udara mampu meninggalkan hasrat duniawi dan mengendalikan keinginannya demi bertemu dengan sebuah kedamaian. Tak jarang, dua elemen sekaligus dapat dimiliki oleh manusia. Namun hal tersebut beresiko melemahkan dua elemen lain, yang sejatinya manusia harus memiliki keempat elemen tersebut agar terjadi sebuah kestabilan dalam diri manusia itu sendiri. Ya, kita memang bukan avatar, namun kita mampu memahami fungsi dari elemen-elemen tersebut yang melahirkan sebuah kebijaksanaan. Oke, kita ganti elemen-elemen tersebut dengan sebuah sifat deh, biar terkesan mudah dipahami dan nggak terkesan mengada-ada. Sifat seorang manusia yang dapat sangat mudah bergesekan dengan sifat manusia lain yang berbeda dengannya, seakan menunjukkan bahwa terdapat sebuah perbedaan yang mendalam antara satu sifat dan sifat lain. Hal tersebut sangat amat sering terjadi karena tiap kepala pasti memiliki jalan pikirannya sendiri dan tiap hati memiliki perasaannya sendiri. Belum lagi faktor-faktor seperti pengetahuan yang dimiliki atau pengalaman yang dapat dipastikan mempengaruhi perkembangan atau pembentukan dari sifat seseorang. Potensi-potensi dari gesekan atau perselisihan akibat perbedaan tersebutlah yang mungkin menghasilkan banyak masalah sejak masa lalu hingga saat ini. Satu sifat merasa lebih baik dari sifat lain, suatu karakter merasa lebih tinggi dari karakter lain. Bahkan sifat atau karakter yang telah terbentuk dan membentuk sebuah budaya dapat melahirkan persepsi bahwa sebuah budaya lebih baik dari budaya lain. Padahal kita sama-sama tahu bahwa kita adalah satu kesatuan yang sama, yaitu kemanusiaan. Yang dimaksud oleh Paman Iroh tentang memahami elemen lain dapat kita samakan dengan memahami orang lain. Memahami sifat lain yang ada di dalam diri seseorang. Memahami bahwa ini bukan masalah siapa yang lebih baik, namun bersama membentuk sebuah kebaikan dan menghindari sebuah konflik antar individu atau antar golongan. Pahami bahwa setiap orang memiliki sifatnya masing-masing. Saya akan beritahu sedikit mengapa sifat tersebut dapat melahirkan sebuah perbedaan.
Contoh salah satunya adalah sifat dapat lahir dari keturunan. Saya tidak akan bicara mengenai gen ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan sains karena hal tersebut bukan sebuah pengetahuan yang saya dalami dan bukan bagian saya. Yang saya maksud keturunan di sini dapat dihasilkan oleh doktrinal atau sang anak yang meniru gaya orang tua untuk hidup. Walaupun tidak semua anak melakukan hal tersebut, namun faktor meniru sifat atau karakter orang tua adalah sesuatu yang sangat amat sering terjadi. Karena orang tualah guru pertama kita yang mengenalkan kita tentang kehidupan dan bagaimana cara menjalani kehidupan tersebut. Perlu dicatat, orang tua di sini tak harus benar-benar orang tua kandung. Bisa saja paman, bibi, atau kakek atau nenek, atau mungkin juga kakak, tergantung diri kita paling banyak terpengaruhi oleh siapa. Dan karena kehidupan seseorang pasti berbeda-beda, kita mengalami sebuah masalah yang berbeda-beda pula. Mengalami kebahagiaan yang berbeda-beda. Mengambil pelajaran yang tentu berbeda-beda pula. Maka melahirkanlah sebuah karakter yang pasti juga berbeda. Jadi jika seseorang mengatakan kamu beda dari yang lain, ya memang kenyataannya seperti itu, Bu. Atau dia memang gak memahamin dan ngomong kayak gitu cuman sebatas gombal. Walaupun beberapa teori mengatakan bahwa terdapat sebuah garis besar yang dapat membagi sifat-sifat tersebut dalam sebuah golongan, namun saya percaya setiap manusia tak akan benar-benar sama dengan manusia lain. Hal tersebut akan kita bahas di lain kesempatan jika memang saya masih mampu membuat video yang mungkin akan saya beri judul Semesta dalam Isi Kepala Manusia. Oke, untuk saat ini anggaplah sifat manusia dapat dikategorikan dalam bentuk-bentuk tertentu. 4 elemen di atas adalah contohnya, dan ya, ada lagi kategori-kategori yang berkembang seperti tes MBTI dan lain-lain. Namun bagaimana kita menghadapi hal tersebut? Mengapa masih saja ada sebuah gesekan atau terdapat sebuah konflik antar individu atau antar golongan? Mungkin jawabannya karena kegagalan kita untuk memahami sifat lain. Ya, sifat lain dari manusia. Saat kita memahami hal tersebut, seperti yang Paman Iroh katakan, kita akan mengetahui bahwa hal tersebut sesuatu yang wajar. Jadi jangan pernah pakai istilah, kok ada sih orang kayak gitu? Ya karena memang sifatnya kayak gitu, ya wajar aja ada orang kayak gitu. Terlepas sejahat apa dan setoksik apa orang itu. Tapi saat kita sudah memahami dan ternyata sifat dia memang benar-benar jahat atau toksik, kita harus bagaimana? Masa ia mau terus-terusan bertahan? Yang ada karakter kita yang hilang, atau mungkin kita bisa ngikut karakter dia untuk ikut-ikutan menjadi jahat atau toksik. Well, ada sebuah quotes populer yang saya lupa siapa penulisnya. Dalam quotes tersebut tertulis, kau tidak bisa merubah orang-orang di sekelilingmu, tapi kamu bisa mengubah orang-orang di sekelilingmu. Agak aneh dan ambigu memang. Inti dari quotes itu sebenarnya, jika kita memang nggak bisa ngubah sifat A yang jahat dan toksik, kita bisa ngerubah supaya dia nggak ada dalam hidup kita. Karena buat apa juga kalau memang hanya menghasilkan sesuatu yang negatif. Namun jika ada yang berkata, tapi kak, aku sayang sama dia dan nggak bisa pisah sama dia. Well, pertama yang harus dipastikan jika memang kita nggak bisa ninggalin orang itu adalah kita harus menyiapkan diri kita agar justru tak terpengaruh olehnya. Jangan sampai kita ingin merubah dia yang jahat, tapi malah kita yang kebawa sama diri dia dan kemudian menjadi jahat. Jika memang kita sudah benar-benar memahami hal tersebut dan memantapkan diri kita untuk kemudian tak terpengaruh oleh orang yang ingin kita rubah, maka berusahalah, tak ada salahnya dengan hal tersebut. Jadi, inti dari video ini sebenarnya mengajak kita untuk mengerti bahwa setiap orang memiliki sifatnya masing-masing. Namun saat kita memahami hal tersebut dan tidak menganggap bahwa sifat kitalah yang paling baik,
kita dapat sedikit lebih bijaksana. Mengapa saya mengatakan bahwa kita tak boleh merasa sifat kitalah yang paling baik? Apakah hal tersebut adalah sebuah bentuk merendah diri? Bukan. Ada alasan lain dari hal tersebut. Apa alasannya? Alasannya adalah kita tak boleh selamanya terpaku dengan sifat-sifat kita. Karena saat kita terpaku oleh sifat-sifat kita akan menjadi kaku dan tidak stabil, seperti yang Paman Irah katakan sebelumnya tadi. Lantas, apakah kita harus menggunakan sifat orang lain juga? Terkadang iya. Terkadang memang kita tak selamanya harus menjadi pendiam. Ada kalanya kita harus mengerti situasi dan bicara dengan lantang. Ada juga kalanya orang yang memiliki karakter cerewet atau banyak bicara harus memahami situasi agar diam. Pemahaman akan sebuah situasi dan kondisi tersebutlah yang menuntun kita untuk menggunakan sifat atau karakter apa yang sebaiknya kita gunakan untuk menghadapi hal tersebut. Sulit memang, tapi nggak ada salahnya untuk belajar agar kita menjadi manusia yang lebih baik dan fleksibel. Bukan berarti tak memiliki karakter, namun justru paham akan kesubjektivitasan sebuah karakter tersebutlah yang dapat membuat kita menjadi manusia yang lebih bijak.